San, setelah berhasil menyelesaikan dungeon gerbang merah dan mengalahkan bos terakhir Baruka, Sung Jinwoo mendapatkan tambahan tentara bayangan baru, yaitu beruang es dan iron, serta memiliki EXP yang besar. Jinwoo mendapatkan kenaikan level, namun ia gagal untuk mengekstrak mayat dari Baruka karena perbedaan level yang tinggi dan hanya mendapatkan item belati rank A. Sung Jinwoo kini menjadi incaran dari Guild Master Tiger yang sangat ingin untuk merekrutnya karena sudah mengetahui kemampuannya setelah menyelesaikan dungeon gerbang merah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Sung Jinwoo dan Jinho yang melanjutkan raid agar bisa menyelesaikan target mereka supaya Jinho bisa mendapatkan guild dari perusahaan arsitektur ayahnya. Seperti biasa di dalam dungeon yang ada hanya mereka berdua, sementara yang lainnya menunggu di luar. Di dalam dungeon, Jinho terjatuh saking terkejutnya melihat pasukan berwarna hitam yang menghabisi seluruh monster di dalam dungeon. Sung Jinwoo menjelaskan bahwa memang ini pertama kalinya Jinho melihat skill baru dari tentara bayangannya. Jinho yang mengetahuinya pun meminta agar dia bisa mengumpulkan kristal sihir hasil dungeon juga. Jinwoo menanyakan untuk apa dia melakukan itu karena semua sudah dilakukan oleh tentara bayangannya. Jinho lalu mengatakan jika ia merasa tidak berguna. Jinwoo pun tersenyum melihatnya. Jinho lalu bekerja sama dengan para bayangan dengan menerima batu kristal itu. Akhirnya, dungeon pun bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Keesokan harinya, mereka pun telah berhasil menyelesaikan perjanjian 19 raid. Sementara itu, di dalam sebuah dungeon rank A, tepatnya di timur Amerika Serikat, seorang hunter rank A bernama James berteriak keras dengan wajah yang sangat ketakutan. Ia melihat sosok pria bertubuh kekar dengan rambut yang panjang berwarna hitam dan telah berhasil memusnahkan attack force miliknya. James menyebutnya sebagai monster tipe manusia. Sejak awal mereka merasa heran karena tidak menemukan satupun monster dan mengira akan ada monster yang muncul. Namun dia justru melihat pria tersebut berada di dalam ruangan bos dengan aliran sihir yang setara dengan seluruh monster yang berada di dalam dungeon rank A tersebut. Pria misterius itu mencoba memanggil James, tetapi James berteriak ketakutan sampai membuat telinganya menjadi sakit. Ternyata pria misterius tersebut tidak berniat untuk membunuh James dan seluruh anggota partinya. Mereka hanya dibuat pingsan olehnya karena merekalah yang menyerang terlebih dulu. Ia menjelaskan bahwa dia bukanlah monster melainkan manusia. Namun tampaknya James sudah kena mental. Pria misterius itu mencoba berkomunikasi namun terkendala bahasa. Pria misterius itu tersenyum sambil mengatakan bahwa ia berasal dari Korea dan hanya ingin pulang ke negara asalnya. Beralih pada Sung Jinwoo dan Jinho yang tengah merayakan keberhasilan raid mereka sebanyak 19 kali di tempat makan barbecue pork belly yang sederhana. Jinho kemudian meminta maaf karena sebenarnya ia ingin membawa ke tempat yang lebih mewah di akhir raid mereka. Dengan bijak, Sung Jinwoo mengatakan bahwa dia malah khawatir apabila tempat makan ini tidak cocok dengan selera tuan muda dari keluarga kaya. Sung Jinwoo kemudian menanyakan rencana kedepannya setelah menyelesaikan raid ini. Sambil bersulang soju, Jinho menerangkan bahwa dia akan mendapatkan lisensi guild masternya secepatnya setelah dia menyelesaikan ujian sederhana dari asosiasi. Lalu dia akan menemui ayahnya untuk membicarakan lisensinya. Dengan wajah yang agak cemas karena perjanjian yang mereka buat akan bergantung pada lisensinya, Sung Jinwoo mulai memikirkan hadiah yang akan dia dapatkan ketika Jinho berhasil mendapatkan lisensinya, yaitu sebuah bangunan seharga 30 miliar. Namun ia merasa bahwa hadiah itu hanyalah bonus karena tujuan utamanya adalah mendapatkan banyak EXP untuk meningkatkan levelnya. Dan tujuannya tercapai dengan status level 61, job Shadow Monarch, titel The One Who Overcame Adversity, poin kesehatan sebesar 13.000, mana poin 1667, kelelahan 0, kekuatan 142, kelincahan 121, nalar 103, daya hidup 101, intelijen 89,
Action Point 0. Terakhir untuk Physical Damage Reduction sebesar 46%. Namun Sung Jin-woo merasa masih belum cukup. Jin-ho menanyakan apa yang akan dilakukannya setelah ini. Sung Jin-woo yang sedang memegang sebuah kunci sebagai item A, yaitu Castle Door Key atau kunci yang bisa membuka gerbang Istana Iblis yang didapatkannya setelah mengalahkan Cerberus. Jin-woo ternyata ingin mencoba untuk menyelesaikan misi dari item kunci rank A tersebut. Jin-woo menjawab bahwa dia akan menghilang untuk sementara waktu karena ada suatu tempat yang akan dia kunjungi. Mendengar hal itu, Jin-ho yang setengah mabuk mulai tersinggung dan berpikir bahwa dia merasa menjadi pengganggu dan dia tidak ingin mengganggu Jin-woo lagi. Sung Jin-woo sudah menyadari bahwa Jin-ho yang setengah mabuk sudah salah memahami perkataannya. Jin-ho kemudian menanyakan sebenarnya Jin-woo menganggapnya seperti apa. Jin-ho menceritakan bahwa dirinya memiliki seorang kakak laki-laki yang umurnya lebih tua 10 tahun darinya. Tapi kakaknya tidak menyukainya sehingga mereka tidak pernah menghabiskan waktu sebagai keluarga. Sung Jin-woo mulai mengerti arah pembicaraan dari Jin-ho dan menjadi pendengar yang baik. Jin-ho melanjutkan sesi curhatnya bahwa berbeda dengan Jin-woo yang telah berjasa besar bagi hidupnya karena telah menyelamatkan nyawanya dan juga mau membantu menyelesaikan masalah hidupnya. Bagi Jin-ho, Sung Jin-woo sudah lebih dari saudara dibanding kakak kandungnya sendiri. Sung Jin-woo sangat terkejut mendengarnya. Sambil tersenyum, ia mengatakan jika memang Jin-ho menganggapnya begitu, maka Jin-woo akan menganggapnya seperti adiknya. Sontak, Jin-ho sangat terharu lalu mulai menangis dan ingin memeluk Jin-woo. Jin-woo menegurnya karena sedang mabuk, namun Jin-ho menangis dengan membela dirinya bahwa dia belum pernah sesadar ini sambil memeluk tangan Jin-woo. Kemudian Jin-woo melihat berita dari sebuah acara di televisi. Para wartawan sedang mewawancarai Master Guild Harimau Putih Baek Yeon-woo. Mereka menanyakan kecelakaan yang terjadi saat pelatihan anggota baru di mana hunter rank kelas atas semuanya meninggal dan yang selamat hanyalah hunter rank rendah. Serta ada rumor yang mengatakan bahwa ada orang dari pihak luar yang membantu mereka selamat. Baek Yeon-woo dengan hati-hati menjawab pertanyaan dari wartawan bahwa hasil investigasi dari asosiasi sudah selesai dan kejadian ini murni kecelakaan. Baek Yeon-woo dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pihak luar yang terlibat. Seorang wartawan kembali menanyakan mengapa dia tidak boleh menginterview korban yang selamat. Tapi Baek Yeon-woo langsung menutup sesi wawancara dengan mempertegas bahwa jawabannya sudah cukup mewakili seluruh pertanyaan dari wartawan. Sung Jin-woo pun mengetahui bahwa pihak luar yang dimaksud adalah dirinya. Di dalam markas Guild Harimau Putih, Baek Yeon-woo yang sedang duduk di ruangannya merasa kesal lalu memaki para wartawan sialan itu karena sangat pintar dalam mengendus suatu rahasia. Kemudian ia mendapatkan panggilan telepon dari Hunter Byung-gu yang sebelumnya sudah menelponnya namun dimatikan karena masih berencana sembunyi dari kejaran wartawan. Byung-gu sudah mengetahui berita bahwa itu sebuah dungeon merah dan mendengarkan berita itu di Jepang. Ia juga menghibur bahwa penampilan Baek Yeon-woo terlihat keren di televisi. Tapi, Baek Yeon-woo yang nampak stres dan lelah tidak menggubris candaan dari temannya itu karena moodnya sedang tidak baik. Byung-gu kemudian memberikan informasi dari Jepang bahwa Jepang diam-diam memanggil Asosiasi Hunter Korea minggu kemarin. Setelah memastikannya sendiri, ternyata ada masalah besar. Mereka meminta konsultasi dari hunter yang punya pengalaman dalam raid di Pulau Jeju. Baek Yeon-woo terkejut mendengarnya lalu meminta temannya untuk menceritakan lebih detail lagi. Temannya menjelaskan kembali bahwa Gate Rank S yang terbuka di Pulau Jeju 4 tahun lalu tetapi sudah 3 kali gagal dalam operasinya membuat pemerintah menyerah kepada Pulau Jeju dan membiarkan Gate Rank S tetap terbuka. Ternyata setelah 4 tahun berlalu pulau tersebut masih dipenuhi oleh monster semut. Alasan itulah yang membuat mereka berdua memiliki pengalaman hampir mati. Kemudian menjadi sebuah kenangan buruk yang tidak ingin diingatnya. Temannya menjelaskan bahwa semut di sana telah bermutasi. Baek Yeon-woo yang terkejut nampak cemas. Menurutnya itu tidak masalah selama mereka tidak keluar dari pulau dan juga tidak akan masalah jika mereka diabaikan. Byung-gu pun menceritakan bahwa sekarang monster semut sudah bisa meninggalkan pulau dengan terbang melewati laut. Satu semut dengan sayap telah ditemukan di pesisir pantai Jepang. Ternyata
mereka telah berevolusi pada tingkat yang menakutkan. Keesokan harinya, Sung Jinwoo menyiapkan perlengkapan untuk pergi selama seminggu. Adiknya yang melihat kakaknya kemudian menggodanya dengan menanyakan bahwa dengan siapakah Oppa pergi? Apakah dengan pacar Oppa? Pertanyaan yang membuat Jinwoo merasa malu dan menjawab bahwa dia akan pergi bersama temannya selama seminggu. Sung Jinwoo kemudian berangkat seorang diri menuju ke sebuah gedung yang menjulang tinggi. Lalu, seketika berubah menjadi gedung yang terbakar, di mana penjaganya, Cerberus, sudah dikalahkan oleh Sung Jinwoo yang tayang pada episode 7 season 1. Saat itu, level Cerberus sekitar 20 lebih tinggi dari levelnya. Namun saat ini levelnya sudah 3 kali lebih tinggi. Seharusnya Jinwoo tidak mati-matian seperti dulu. Setelah menggunakan kuncinya untuk masuk ke gerbang besar yang terbuka, kuis baru pun telah muncul. Ruangan yang dimasukinya nampak gelap dan kosong hingga membuatnya bingung karena tidak merasakan satupun monster. Jinwoo bertanya-tanya, apakah ini hanya ruang masuk saja atau justru jalan keluar? Sebuah normal quest pun muncul, yaitu mengumpulkan jiwa iblis bagian 1 sebanyak 10.000 jiwa dengan hadiah item yang bisa dipilih sendiri, bonus status 20, dan hadiah tersembunyi. Jinwoo merasa sudah lama ia tidak menerima quest seperti ini, lalu sangat tertarik untuk menyelesaikannya karena melihat hadiahnya yang luar biasa, di mana ia dapat bonus status dan bisa memilih sendiri apapun barang di toko dengan item yang berharga di atas 10 miliar. Namun Jinwoo juga berpikir, jika hadiahnya sebagus ini, pasti tingkat kesulitannya juga tinggi. Jinwoo lalu keluar dari ruangan tersebut dan tampak terkejut. Ia tidak menduga ada dungeon medan terbuka yang diciptakan berdasarkan kota Seoul. Wah, semua bangunannya terbakar ya, minasan. Nah, untuk mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, maka setidaknya ada 10.000 iblis yang ada di istana ini. Dan akhirnya, sekelompok monster mulai menampakkan diri. Muncul pula peringatan bahwa Jinwoo bisa mendapatkan 1 jiwa per iblis, namun ada iblis yang memiliki lebih dari 1 jiwa di lantai atas. Sung Jinwoo pun memikirkan alasan jalan-jalan selama seminggu kepada adiknya, tetapi apakah dalam waktu 1 minggu ia mampu menyelesaikan quest ini? Jinwoo kemudian menjatuhkan tasnya. Dalam sekejap dia kemudian menghilang, menyerang dengan menebas monster itu satu persatu menggunakan belatinya. Hasilnya, 3 iblis tingkat rendah telah dikalahkannya sehingga ia mendapatkan 300 EXP dan 3 jiwa. Kemudian muncul sebuah indikator yang menginformasikan jumlah EXP yang dibutuhkan untuk naik level, yaitu sebesar 59.700. Membuat Sung Jinwoo merasa senang karena akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Sekarang, ia harus berfokus bertarung melawan waktu. Beralih ke sebuah restoran mahal di mana Jinho ternyata sedang bertemu dengan ayahnya untuk membahas tentang pengelolaan guildnya. Dengan memperlihatkan lisensi masternya dan track record rate-nya kepada ayahnya, Jinho berpikir pasti ayahnya akan kesulitan untuk memilih kakaknya atau dirinya untuk menjalankan guild Yujin. Jinho mencoba untuk memberikan masukan bahwa akan ada resiko ketika menjadikan orang luar sebagai guild master. Tapi ayahnya menyuruh Jinho untuk diam karena ada seseorang yang ingin dia pertemukan. Ternyata orang itu adalah Hunter Myung Hwang, salah satu hunter yang selamat dari dungeon Gerbang Merah, guild Harimau Putih. Jinho yang melihatnya mulai merasa ada yang tidak beres karena orang tersebut harusnya bersembunyi dari awak media, namun ia malah berada di sini. Kemudian ayahnya menyuruh hunter tersebut untuk menyampaikan kepada putranya tentang kejadian yang terjadi di dungeon Gerbang Merah. Hunter tersebut mulai menceritakan tentang keterlibatan seorang gadis SMA dan Tuan Sung Jinwoo. Sontak, Jinho terkejut mendengarnya. Hunter tersebut melanjutkan ceritanya bahwa nama gadis itu adalah Han Song Yi. Berkat Tuan Sung Jinwoo, mereka berhasil selamat dari dungeon Gerbang Merah. Jinho pun semakin penasaran pada hubungan antara Sung Jinwoo dan Han Song Yi yang sudah sedekat itu. Jinho ingin mengetahui sebenarnya apa yang sudah Jinwoo lakukan. Hunter itu bercerita tentang mereka sudah merasakan kejanggalan ketika ada 2 orang rank E yang ikut dalam sesi latihan mereka. Jinho pun sudah mengetahui akhir dari cerita tersebut karena dia sudah mengetahui kemampuan dari Sung Jinwoo. Namun,
karena masalah dungeon gerbang merah, sehingga dia bukan lagi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia dari Sung Jinwoo. Jinho mengira negosiasi dengan ayahnya akan gagal. Hunter tersebut sangat bersemangat menceritakan tentang dirinya yang tidak diperbolehkan menyebut nama Jinwoo, sehingga ia tidak mengerti keputusan dari Guild Harimau Putih. Lalu, omongan Hunter itu pun dihentikan oleh ayah Jinho, kemudian mengambil alih obrolan dengan menegaskan bahwa Jinho seharusnya mengetahui kalau ayahnya sedang mencari Hunter yang berkualitas. Setelah memeriksa kejadian dari dungeon gerbang merah, ayah Jinho mengetahui ternyata ada keterlibatan pihak ketiga dan tidak menyangka telah menemukan nama Hunter Sung Jinwoo di dalam daftar anggota raid-nya. Ayah Jinho sudah mengetahui bahwa putranya mendapatkan lisensi guild dengan bantuan dari Hunter Sung Jinwoo dan menyuruh Jinho untuk mengakuinya. Jinho pun tertunduk mengakuinya. Dia sadar saat ini dia tidak ada bedanya dengan kakaknya yang juga mendapatkan bantuan dari pihak luar. Jinho beranggapan jika ayahnya tidak akan memilihnya, namun ia kembali meminta agar ayahnya menyerahkan Guild Hyojin kepadanya. Siapa sangka ayahnya langsung menyetujui permintaannya dan menyerahkan Guild Hyojin kepadanya. Namun Jinho yang mendengarnya merasa heran. Ia menanyakan alasan ayahnya menyetujui permohonannya. Ayahnya pun menjawab karena ia merasa ucapan dari putranya yang tidak ingin orang luar menjadi Master Guild terlalu beresiko itu benar dan mempercayai putranya untuk menjadi Guild Master Hyojin. Jinho dengan polos merasa tidak enak karena sudah membohongi ayahnya, namun ayahnya dengan tegas menyebutnya bodoh. Karena di dalam negosiasi, seseorang tidak boleh mengungkapkan kekurangannya. Ayahnya hanya meminta Jinho agar bisa membuat Hunter Sung Jinwoo bergabung ke dalam guildnya. Dengan semangat, Jinho merasa punya kesempatan dan akan berusaha melakukan yang terbaik. Rupanya, ayah Jinho telah berencana untuk membawa 2 orang Hunter Rank S ke dalam Guild Hyojin, yaitu Cha He-in dari Guild Hunter dan Min Byung-gu yang sudah pensiun. Cha He-in merupakan wakil Guild Master di bawah Choi Jong-in, yang mana dikenal sebagai senjata terkuat. Sementara Byung-gyu masih punya badan sehat dan masih aktif sebagai hunter, namun ia memilih pensiun setelah gagal raid sebanyak 3 kali di Pulau Jeju. Ayah Jinho yang mengetahui bahwa sudah ditemukannya mayat seekor semut terbang di perairan Jepang, lalu meyakini akan ada sebuah raid keempat di Pulau Jeju. Ia pun mulai mempercepat rencananya apakah akan berhasil lebih dulu untuk mendapatkan 2 Hunter Rank S atau putranya yang mendapatkan Hunter Sung Jinwoo. Kembali di dalam Istana Iblis, Sung Jinwoo telah berhasil mengalahkan iblis tingkat rendah sebanyak 209 jiwa dari 10.000 jiwa. Ia juga mendapatkan tambahan EXP sebesar 100. Namun itu masih jauh untuk menyelesaikan questnya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya minasan? Lawan seperti apakah yang menanti Jinwoo di dungeon? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.